Hai, bersama saya Sam di film dan ini dia alur cerita film The Gentleman. Talking to me about the laws of the jungle. What was it? There's only one rule in this jungle. When the lion's hungry, he eats. Sebelum lanjut ke filmnya, alangkah baiknya dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan like video ini supaya channel ini bisa berkembang. Dia adalah Michael Person yang merupakan seorang pebisnis marijuana. Bisnisnya ini mulai dia lakukan ketika dia kuliah, dan terpaksa melakukannya karena ekonomi keluarganya yang sedang terpuruk. Yang saat itu ternyata dia mendapatkan beasiswa, tetapi karena dia lahir dari keluarga yang kurang mampu, Person memiliki sebuah ambisi untuk menjadi seorang yang berkuasa, dan dia pun akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliahnya, dan lebih memilih menjalankan bisnisnya untuk menjual marijuana. Dengan menjualnya kepada mahasiswa kaya raya yang ada di universitas tersebut. Singkat cerita, Person berhasil dengan bisnis marijuananya, dan berhasil mendirikan kerajaan marijuana miliknya sendiri. Namun di balik kesuksesan yang telah diperolehnya, Person lebih memilih untuk menjual bisnis marijuana miliknya, karena Person merasa lelah dengan dunia tersebut, dan ingin pensiun untuk menikmati sisa hidupnya. Person berencana untuk menjual kerajaan bisnisnya itu kepada beberapa orang bangsawan, yang salah satunya adalah seorang bangsawan kaya raya yang bernama Matthew Berger. Singkat cerita, Person mengajak Matthew untuk melihat-lihat kebun marijuananya. Awalnya Matthew terkejut ketika melihat sebuah kontainer bekas, dan menganggap jika Person telah berbohong. Tak berselang lama, Matthew terkejut saat melihat bagian bawah dari kontainer itu, yang ternyata ada sebuah ruangan rahasia yang sangat besar yang dipenuhi dengan kebun marijuana. Matthew lalu bertanya jika bisnisnya ini menguntungkan, kenapa Person mau menjualnya. Person lalu menjawab kalau dirinya sadar jika suatu hari nanti pasti bisnisnya ini akan diketahui oleh pihak berwajib, dan pasti akan sangat sulit untuk mengurusnya. I've seen how the sausage is made. Now tell me about the butcher shops. When the money's in escrow. Di sisi lain, di sebuah perusahaan media, di mana di situ ada seorang bos berita yang bernama Dave. Tanpa sadar, Person pernah diajak bersalaman oleh Dave. Namun Person menolaknya, karena perusahaan Dave pernah memberitakan hal-hal yang menjelekkan nama Person. Dan akibat kejadian itu, kini Dave berambisi untuk mencari-cari kesalahan Person, dengan cara menyewa seorang detektif untuk mata-matai semua aktivitas yang dilakukan oleh Person. Di sisi lain, kita akan melihat seorang pria Tiongkok yang bernama Dry Eye. Dia adalah bos dari sebuah kelompok kriminal. Dia memiliki bisnis yang berfokus pada segala jenis penyelundupan barang. Mendengar kabar bahwa sang raja ganja akan mundur dari tahtanya, tentu hal itu membuat Dry Eye tertarik dan berniat untuk membelinya. Double bubble. A gentleman's quote is a gentleman's word. Yes, boss. Di sisi lain, Person memiliki istri yang sangat dia cintai. Dia bernama Rosalind. Rosalind adalah wanita pebisnis yang memiliki bisnis bengkel mobil. Sebagai seorang istri, Rosalind berpesan kepada suaminya agar dia tetap waspada dan jangan gegabah ketika berniat untuk pensiun. Look, you'll have to do this elegantly, love. I fucking love you, babe. Fuck off. Sesaat setelah Person pergi, tiba-tiba muncul Dry Eye yang ternyata sudah lama mengenal Rosalind. Rosalind sendiri tidak menyadari jika barang-barang yang dipesannya selama ini berasal dari selundupan yang dilakukan secara ilegal. Khusus untuk pesanan kali ini, Dry Eye tidak butuh uang sebagai bayarannya, melainkan diganti dengan bayaran dalam bentuk lain, yaitu pertemukan dia dengan suaminya Michael Person. Dan kita sudah pasti bisa paham dengan apa yang dimaksud oleh Dry Eye. I can't promise anything. Singkat cerita, Dry Eye bertemu dengan Michael Person. Dalam pertemuannya itu, Dry Eye mengatakan minatnya dengan bisnis yang ingin dijual oleh Person. Dengan maksud Dry Eye ingin menawarkan kalau dia ingin membeli bisnis ladang marijuana milik Person. Namun Michael Person menolaknya. Di sana juga terlihat tangan kanan Person yang bernama Raymond. Melihat bosnya seperti risih dengan kedatangan Dry Eye, tentu membuat Raymond ikut risih juga, sehingga akhirnya menyuruh Dry Eye untuk segera pergi. Don't flirt with me, Jay. I'm a busy man. I hear you're getting out of the game. Melihat respon yang kurang baik tentu membuat seorang Dry Eye langsung emosi, dan mengancam secara halus bahwa ketika seorang pria sejati diremehkan, maka hukum rimbalah yang akan berbicara. Namun tiba-tiba
laws of the jungle. What was it? There's only one rule in this jungle. When the lion's hungry, he eats. Adegan barusan ternyata hanya ada dalam pikiran Michael Person saja, untuk menggambarkan betapa beringasnya dia ketika merasa tersinggung mendengar kata-kata ancaman dari si Dry Eye. Di mana dengan usianya yang sekarang dan terhormatnya posisi dia di saat ini, Person tentunya memilih untuk tidak bertindak brutal dan lebih mengutamakan jika berkelas dalam mengatasi masalah apapun. You should just marinate on it. I think your time's up, chaps. Sementara itu kita akan melihat sekelompok pemuda bertopeng yang masuk menerobos ladang Michael Person. Entah bagaimana dan dari siapa mereka mengetahui lokasi ini, tapi di situ tentu saja sudah ada para penjaga yang berjaga di sana. Namun sayangnya para penjaga itu berhasil dikalahkan dan merekam kejadian tersebut. Might take off your nose. Man don't want that smoke. Man's egg got cracked and his legs went jelly. Bad from early, your little head lock can't hurt me. I'm fighting the when it comes to this fighting thing, man. I ever. Para penjaga lalu mengatakan bahwa anak-anak muda itu sangat terlatih, dan pastinya ada seseorang yang sangat terlatih juga di balik mereka semua. Di mana saat itu memperlihatkan seorang yang terlatih, yakni seorang coach pemilik sebuah tempat latihan boxing. Hal itu pun dibuktikan saat ada kelompok anak muda yang membuat keributan di sana. Grown-ups fight with their heads. That's where the real battle is. Up here, in the ground. Tak lama setelah itu, coach mendapat telepon dari salah satu anak didiknya, bahwa mereka memiliki sebuah kejutan untuk sang pelatih yang mereka hormati. Setelah coach datang ke sana, dia terkejut melihat begitu banyak ganja yang ada di tempat latihan. Tell me you didn't put that fight porn online. Take it down. Kejadian ini terjadi sesaat setelah Michael Person mengumumkan akan mundur dari tahtanya. Hal ini jelas membuat Michael Person menjadi khawatir, karena jika ladangnya sudah bocor ke media, tentunya akan menjadi sebuah masalah besar, yang membuat harga jual bisnisnya sudah pasti akan anjlok. Fakta menarik lainnya adalah, Michael Person memiliki backingan yang sangat kaya raya dan cukup berkuasa di Inggris, yakni seorang bangsawan yang bernama Lord Henry, yang selama ini mendapatkan keuntungan besar dari bisnis yang dijalankan oleh Michael Person. Dan dengan adanya kejadian kemarin, membuat Michael Person harus menutup beberapa ladangnya dan memindahkannya ke wilayah lain. Dan hal ini membuat Person membutuhkan bantuan dari Lord Henry, karena akan membutuhkan biaya yang sangat banyak. Sebagai balas budi, Person pun menemui salah satu kerabat Lord Henry yang sedang memiliki masalah, yakni tentang putri kesayangannya mereka yang kabur dari rumah dan diketahui sudah kecanduan heroin. Dia bernama Laura. Saat itulah Person mengutus Raymond. Raymond langsung mencari Laura yang pada saat itu sedang berada di sebuah apartemen. Raymond lalu meminta izin untuk masuk ke dalam dengan sikap yang sopan. Namun dia ditolak untuk masuk. Hal ini membuat Raymond memutuskan untuk menggunakan cara kasar dengan cara mendobrak pintu. As you was, boys and girls. Thank you. Raymond pun bertindak seperti seorang pria berkelas yang tidak asal menghajar seseorang. Raymond secara baik-baik meminta Laura untuk pulang dan menyuruh teman-temannya untuk tidak menahan atau ikut campur dalam masalah ini. Saat Laura akan dibawa, lalu tiba-tiba temannya mencoba untuk menahannya. Hal itu membuat Raymond kesal dan menghajar anak tersebut. Raymond lalu menyuruh anak buahnya untuk memberi pelajaran kepada anak-anak pecandu ini. Di saat bersamaan tepat di parkiran, 3 anak muda mencoba untuk mengganggu sopir yang ada di sana. Karena tidak ingin diganggu, si sopir pun memberikan mereka uang agar mereka segera pergi dari sana. Tapi tiba-tiba, ternyata saat Raymond menyuruh anak buahnya untuk memberi sedikit pelajaran kepada para pemuda itu, secara tidak sengaja anak buah Raymond mendorong jatuh salah satu pemuda yang bernama Aslan. Sehingga anak-anak yang di luar ini pun langsung mengabadikan momen tersebut, yang tentu saja akan menjadi sebuah barang bukti yang akan menyebabkan masalah untuk kedepannya. Tak punya pilihan lain, Raymond dan anak buahnya pun langsung berpencar untuk mengejar anak-anak tersebut. Raymond sendiri mengejar satu anak yang ternyata berlari ke sebuah lokasi perkumpulan kelompok gangster, yang ternyata si anak adalah bagian dari geng tersebut.
Lalu Raymond yang tidak ingin menambah masalah, dia lalu menawarkan untuk membeli handphone dari si anak gangster tersebut. Namun yang terjadi, si anak gangster tersebut malah menggertak Raymond. Hal tersebut malah membuat Raymond emosi. Dan Raymond pun akhirnya menunjukkan sikap seorang mafia yang sesungguhnya. How about you give us that bag and be gone anyway? Right! Sorry about that. Setelah Laura berhasil dikembalikan kepada orang tuanya, Raymond pun langsung menemui Michael Person untuk melaporkan hasil tugasnya bahwa Laura sudah kembali bersama kedua orang tuanya. Namun Raymond mengatakan kalau ada insiden kecil, yakni tentang kematian yang tidak disengaja kepada salah satu pemuda bernama Aslan. Yang setelah ditelusuri, Aslan ternyata adalah anak orang kaya yang berasal dari Rusia, yang tentu saja bisa menjadi masalah untuk kedepannya. No, it was the gravity that killed him, buddy. I've dealt with that. Shit. Singkat cerita, pelatih yang benar-benar terkejut saat mengetahui jika ladang ganja yang anak didiknya curi ternyata adalah milik seorang Michael Person. Hal itu tentu saja membuat coach memutuskan untuk bertanggung jawab atas tindakan ceroboh yang dilakukan anak-anak didiknya tersebut. Coach lalu menemui Raymond dan meminta maaf atas tindakan anak didiknya. Coach mengatakan kalau dia dengan penuh komitmen akan membayar kerugian atas kerusuhan ini, dan sebagai tanggung jawab atas semua yang telah terjadi. Dan untuk itu, Coach diminta untuk menunjukkan siapa orang yang telah memberi anak didiknya pekerjaan, dan menunjukkan di mana lokasi ladang ganja tersebut. Yang tentu saja itu bukan merupakan pengetahuan umum, dan tidak sembarangan orang bisa mengetahui tempat yang sangat rahasia tersebut, di mana si coach sudah menangkap orang tersebut, yang ternyata adalah pemuda Tiongkok. Raymond pun langsung melaporkan hal itu kepada bosnya, di mana dia berasumsi bahwa Dry Eye mungkin telah disuruh oleh senior mafianya yang bernama George. George yang merupakan seorang pria Tiongkok juga kebetulan memiliki bisnis heroin di salah satu wilayah Inggris. Michael Person pun segera menemuinya dan bertanya apakah benar dia yang telah menyuruh anak buahnya untuk mengobrak-abrik salah satu ladang bisnisnya. George yang mengatakan kalau dirinya tidak tahu apa-apa tentang hal tersebut. Secara tiba-tiba George memuntahkan sesuatu, yang ternyata Person diam-diam telah menaruh racun pada teh yang diminumnya. George selalu diperingatkan untuk jangan pernah macam-macam dengan kerajaannya. Dan oleh karena George nampak berkata jujur, maka kali ini Person memaafkannya dan memberi dia penawar untuk racun yang telah diminumnya. Setelah pulih, George pun segera menemui Dry Eye untuk memastikan apakah benar dialah yang telah mengganggu bisnis Michael Person. Karena jika benar itu merupakan sebuah tindakan yang salah. Atas semua tindakannya tersebut, George pun menyuruh anak buahnya untuk membunuh Dry Eye. Namun yang terjadi, anak buahnya tersebut malah membunuh George. You are the Dragonhead now. Solidify your position. Ketika Person sedang ingin sendirian di kafe langganannya sambil menelpon sang istri, saat itulah muncul seorang pria yang kemungkinan adalah orang suruhan dari Dry Eye. Di mana ketika pria itu akan membunuh Michael Person, muncullah Raymond yang langsung menembak dan berhasil menyelamatkan bosnya. Tepat di waktu yang bersamaan, Rosalind sang istri pun didatangi oleh Dry Eye, yang dengan percaya dirinya mengatakan kalau dirinya akan menguasai bisnis milik suaminya, sekaligus bengkel tempat mereka duduk saat ini. Rosalind yang saat itu sudah waspada dengan apa yang akan dilakukan oleh Dry Eye dan anak buahnya, dia lalu menodongkan sebuah pistol kecil, yang membuat Dry Eye tertawa dan tidak percaya kalau pistol itu adalah pistol sungguhan. Lalu Dry Eye menyuruh anak buahnya untuk membawa Rosalind keluar. Saat itu pun Rosalind menembak salah satu anak buah Dry Eye dan hal itu membuat mereka pun terkejut. Tony, get on it. Namun sayangnya peluru pistol itu telah habis, dan hal itu justru memberikan Dry Eye kesempatan untuk melawan dan menyergap Rosalind. Namun secara tiba-tiba tepat pada waktu yang bersamaan, Michael Person berhasil menyelamatkan istrinya dan menembak mati Dry Eye. Hello, babe. Setelah semua ketegangan ini selesai, faktanya masih ada orang yang berasal dari sewaan Dave,
seorang bos media yang merupakan seorang detektif. Yang kita lihat tadi dari awal film, dia bernama Fletcher. Fletcher ternyata diam-diam sudah membututi aktivitas mereka semua dari awal. Dimulai ketika Michael Person bersama Matthew. Kematian Aslan, si anak Rusia, sampai dengan sebuah rahasia tentang siapakah orang di balik dari semua hal ini. Ternyata Matthew lah otak utama dari semua peristiwa yang telah terjadi, di mana dia sengaja bekerja sama dengan Raymond untuk mengutus si pemuda Tiongkok dan memperdaya anak didiknya si pelatih, supaya mau mencuri beberapa ganja di lokasi ladang milik Michael Person, dengan tujuan supaya harga jual bisnis Michael Person menjadi murah, tanpa harus membeli dengan harga sesuai kesepakatan dari awal. Rupanya Fletcher ini ingin mengkhianati orang yang telah menyewanya, yakni si bos Dave, di mana dia berniat ingin menjual semua informasi ini kepada Raymond dengan harga yang lebih tinggi daripada yang ditawarkan oleh si Dave. 20 million. Si bos Dave sendiri baru saja keluar dari gedung dan berencana untuk makan malam bersama istrinya, di mana dia dikejutkan dengan kemunculan beberapa anak didik pelatih, yang tentu saja ini semua adalah perintah dari Raymond. Ketika siuman, di situ sudah ada coach yang memperingatkan bos Dave untuk jangan pernah mengganggu Michael Person lagi. Karena jika tidak, maka rekaman video dirinya semalam ketika bermesraan dengan seekor babi akan tersebar luas di media. Yang tentu saja itu akan menjadi hal paling memalukan dan aib yang tidak pernah bisa dilupakan seumur hidup. Would have been the pig I would have chosen now. Setelah memberi pelajaran bos Dave, coach pun langsung melaporkannya kepada Raymond bahwa tugasnya berhasil dilakukan. Sehingga jika Raymond ada satu tugas lagi, maka itu akan menjadi tugas terakhirnya. Karena pada dasarnya dia dan anak didiknya bukanlah gangster yang bisa terus melakukan pekerjaan seperti ini. Sehingga diharapkan tugas terakhir ini bisa membayar semua kesalahan yang telah dilakukan oleh anak didiknya. No, Ernie, it isn't. You need to understand the severity of your actions. Berdasarkan informasi dari Fletcher, Person pun langsung pergi untuk melihat seberapa jujurkah Matthew dalam membina sebuah hubungan bisnis, di mana Michael Person memperlihatkan jasad pria yang sudah dibekukan, dan bertanya apakah dia mengenalnya atau tidak. Awalnya Matthew menyanggah semua tuduhan itu, tetapi ketika Michael Person memperlihatkan rekaman video yang diambil ketika dirinya dan Ray tengah bersama, jelas Matthew kali ini tidak bisa berkata apa-apa lagi, dan terpaksa mengakui bahwa dirinya lah otak dari semua konflik yang telah terjadi. Bagi rekan bisnis yang sudah cukup lama saling kenal, dan paham betul resiko seperti apa berkecimpung di dunia kriminal, tentu masalah seperti ini sudah sering terjadi, dan Michael Person tidak mempermasalahkan atau memasukkannya ke dalam hati, apalagi menganggapnya sebagai masalah pribadi. Tetapi ketika istrinya dilibatkan, maka itu adalah masalah yang besar bagi Michael Person, di mana Michael Person yang dari awal sudah sabar, kini akhirnya kembali mengeluarkan amarahnya dengan menodongkan sebuah pisau dan meminta Matthew untuk memotong 1 kilo bagian tubuhnya. Jika tidak, maka kedua anak buahnya akan memasukkan Matthew ke dalam freezer, yang tentu saja dia akan tewas dalam kurun waktu kurang dari 1 jam. My wife! Di sisi lain, kita akan melihat coach berhasil mengelabui Fletcher di hadapan Raymond, yang mana dengan fakta bahwa bos Dave sudah diberi pelajaran dan tidak akan lagi mengganggu bisnis Michael Person. Fletcher tidak akan bisa menjual informasi itu kepada siapa-siapa lagi, dan justru sekarang informasi tersebut menjadi tidak ada harganya. Lalu coach memasukkan Fletcher ke dalam peti kecil yang ada di sana. Ketika dalam situasi ini, Fletcher akhirnya mengatakan suatu hal yang merupakan informasi penting, yang benar-benar rahasia dan sangat-sangat penting. Sebuah informasi yang Raymond dan Michael Person sendiri belum mengetahuinya. Kita lihat dengan orang Rusia yang berniat menembak Michael ketika saat berada di kafe. Ternyata orang tersebut bukanlah utusan dari Dry Eye atau Matthew, melainkan utusan dari orang pemerintahan Rusia yang merupakan mantan pemimpin Badan Intelijen Rusia, yaitu orang tuanya si Aslan, si pemuda Rusia yang tak sengaja terbunuh saat misi penjemputan Laura. Alasan kenapa si detektif bisa tahu tentang semua ini adalah karena dialah orang yang telah menjual informasi ini kepada keluarga Aslan, di mana saat ini kediaman Raymond sudah didatangi oleh 2 pembunuh bayaran yang akan membunuhnya. Juga bosnya Michael Person yang sedang terancam,
karena diculik oleh dua pembunuh bayaran yang lainnya. Dan betapa terkejutnya Michael Person dan Raymond ketika mereka diselamatkan oleh orang yang tak terduga. Yang ternyata mereka diselamatkan oleh coach dan anak didiknya, yang berinisiatif untuk membantu mereka meski tugasnya sudah selesai. The bonds of retribution, I see it all before me. Not your sympathy, but spirits. Beberapa waktu berlalu. Setelah Fletcher kabur, dia ternyata mendatangi sebuah perusahaan hiburan di Amerika, yakni Miramax. Di mana setelah semua informasinya sudah tidak laku lagi, dia bingung akan menjualnya kemana. Fletcher lalu memilih untuk menulisnya menjadi sebuah skenario film. Seolah-olah sepanjang cerita tadi hanyalah sebuah fiktif belaka. Setelah si Fletcher selesai, dia kemudian keluar dan menaiki sebuah taksi. Dan ternyata sopir dari taksi tersebut adalah Raymond. Play a game with me, Fletcher. Di sisi lain, kini Michael Person bisa kembali hidup dengan tenang. Dan film pun selesai.